Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada kami setiap pribadi ya Tuhan. Ajar kami terus untuk saling mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengajarkan kami dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam masa-masa Prapaskah ini saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Piper yang berjudul The Passion of Jesus Christ, penderitaan Yesus Kristus. Ia menuliskan dalam pendahuluan bukunya, terkhususnya ketika berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus, ia mengatakan bahwa hal yang penting untuk ditanyakan dan dilakukan ialah bertanya mengenai apa yang menjadi tujuan penderitaan Kristus. Apa yang dicapai Kristus melalui penderitaannya. Mengapa dia harus menjalani penderitaan yang begitu dahsyat? Hal agung apa yang telah terjadi di Kalvari bagi dunia? Dan John Piper dalam bukunya menuliskan salah satu alasannya ialah kasih. Kristus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan meneladani kasih-Nya. Biarlah pada masa Prapaskah ini kita semakin memaknai, menghidupi, dan terus tenggelam di dalam kasih-Nya. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mengasihi. Sebuah perjalanan mengasihi. Dan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan terambil dari 1 Titus 2 ayat yang ke-14 dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Titus 2 ayat yang ke-14. Pada ayat sebelumnya di 15, Yesus Kristus, 13 maksudnya, dan dilanjutkan di 14 itu, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10, kita dikasihi bahkan ketika kita masih menjadi seteruh. Jadi ketika berbicara mengenai mengasihi, tidak dapat dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Harus dimulai dari Allah, Sang Kasih itu. Inisiatif dari Allah. Dan ayat yang telah kita baca tadi memberikan kita sebuah pemahaman bahwa manusia mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seorang teolog yang berasal dari Swiss yang bernama Hans Urs von Balthasar, ia memberikan sebuah penggambaran mengenai 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 tadi. Dalam sebuah penggambaran seorang ibu dan anaknya. Jadi kita mengasihi Allah lebih dahulu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Balthasar menggambarkannya sebagai sebuah penggambaran seorang ibu dan anaknya. Jadi penggambarannya ialah seperti seorang ibu yang tersenyum kepada anaknya. Selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, anaknya yang masih kecil. Dan akhirnya selama berminggu-minggu dan berhari-hari ibunya senyum ketika menggendong anaknya. Lama-lama anaknya merespons senyuman dari ibunya dengan bersenyum kembali kepada ibunya. Ibu tersebut telah membangkitkan cinta dalam hati anaknya. Ketika anak itu, dan pada saat itu pun cinta dari anak itu pun terbangun
pengetahuannya tentang kasih juga mulai dibangkitkan. Sebuah penggambaran yang memberikan pengertian bahwa mencintai dan dicintai tidak dimulai dari mengetahui, tetapi love itu sendiri. Seperti ibu itu memberikan senyuman terus kepada anaknya dan ditanggapi atas respon ibunya kepada anaknya, dan anaknya meresponi senyuman dari ibu itu. Kita tahu mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi. Senyuman ibu kepada anaknya itu adalah sebuah penggambaran bagaimana cinta itu diperkenalkan. Lalu anaknya mulai merasakan hal yang ia tidak pernah tahu. Senyuman yang tidak pernah ia lihat itu. Tetapi ia merasakan dan belajar dari ibu itu. Dari ibunya yang memperkenalkannya. Dan ia mulai meniru yang namanya tersenyum. Balthasar kemudian melanjutkan dengan mengaitkannya dengan tindakan Yesus Kristus. Ia mengatakan bahwa Allah juga melakukan dengan cara yang sama. Ia memeluk kita dalam pemeliharaannya dan menemui kita di dalam anak yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah adalah senyuman dari Allah yang kita lihat itu. Sebuah penggambaran yang sungguh indah. Yesus Kristus yang Balthasar gambarkan sebagai senyuman dari Allah. Itulah yang membangkitkan cinta kita seperti anak bayi tadi yang tersebut. Cinta yang memikat kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita melihat kasih-Nya? Salah satu bukti kasih terbesarnya dapat kita lihat pada 1 Titus 2 ayat yang ke-14 tadi yang kita baca. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tindakan Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita semua. Membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan dan menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik. Dalam hal ini kita bisa kaitkan dengan mengasihi. Inilah pertunjukan kasih yang begitu agung. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita bahkan sebelum kita dapat mengasihi. Ketika kita masih seteru, Ia mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan karena dan bahkan sebelum kita dapat melakukan apapun kepada Dia. Bukan karena respons kita maka Allah mengasihi kita. Bukan karena tindakan kita Allah mengasihi kita. Mengorbankan dirinya, tetapi karena kasih-Nya. Dan inilah anugerah yang begitu indah. Inilah sebuah inti ajaran kekristenan bahwa kita telah disayang. Kita disayang, diampuni, dan diterima oleh Allah bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik. Tetapi justru kasih, penerimaan, dan pengampunan itu yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Memampukan kita untuk dapat mengasihi. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan diselamatkan karena pekerjaan baik kita. Bukan hanya dapat melakukan pekerjaan yang baik, tetapi ada kata rajin pada ayat itu. Jadi bermakna sebuah semangat. Dan tindakan baik ini mengasihi. Yang kita lakukan ialah supaya Allah dimuliakan. Jikalau kita melihat Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya Allah dimuliakan.
Lantas apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita dipanggil untuk mengasihi. Ya mungkin hal ini begitu sering kita dengar. Dan saya pun sadar benar bahwa ketika saya membuat khotbah ini, bukan hal yang mudah buat kita untuk dapat saling mengasihi. Apalagi ketika mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Jikalau mencoba mengutip James K. Smith, ia mengatakan bahwa kita sedang mencintai dalam ketidakberaturan cinta kita. Kita menyakiti dan disakiti dalam kerapuhan kita. Dan dalam kerapuhan itu pun tersebut, kita terus belajar untuk mengasihi. Bukankah memang kita sebagai manusia yang rapuh ini, dalam proses pengudusan ini, bahkan seorang teolog yang bernama Mike Yaconelli dalam bukunya Messy Spirituality mengatakan, dalam perjalanan spiritualitas kita, dalam proses pengudusan ini, merupakan sebuah perjalanan bersama dengan Allah, di mana Allah hadir di tengah kekacauan, ketidakstabilan, dan kekusutan spiritualitas kita. Dan kehadiran Allah tersebut mencoba meluruskan kekusutan spiritualitas kita itu. Jadi kita semua berproses masing-masing dalam kekusutan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berproses untuk merasakan dikasihi Allah dan mengasihi sesama dalam kekusutan itu. Dan Allah hadir perlahan-lahan untuk meluruskan setiap kekusutan itu. Saya tahu ini bukanlah panggilan yang mudah. Apalagi bagi kita yang pernah merasakan sakitnya disakiti. Saya secara pribadi dulu pernah tersakiti oleh seseorang dan sulit bagi saya untuk mengasihinya pada saat itu. Bahkan karena luka itu membuat saya begitu sulit mengasihi orang lain. Jadi saya terluka dan saya begitu sulit untuk mengasihi orang lain juga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sakit itu, kepahitan itu saya pendam selama belasan tahun dalam kehidupan saya. Untuk dapat hadir dalam satu momen untuk mengasihi orang yang menyakitiku. Pada momen itu ketika saya mau beranjak untuk kuliah. Jujur dalam kekusutan itu, kekusutan hidup saya, kekusutan spiritualitas saya merasakan kasih Kristus hadir dalam komunitas gereja pada saat itu. Saya merasakan dikasihi oleh orang lain. Di tengah-tengah pergumulanku untuk tidak dapat mengasihi orang lain, saya merasakan dikasihi oleh orang lain. Ditambah saya pun merasakan bagaimana kasih Allah begitu baik pada saya pada saat itu. Mau menerimaku di tengah-tengah pribadiku yang begitu jahat pada saat itu. Semakin kulihat kebaikan Allah dalam diriku, semakin kulihat senyumnya seperti teolog Balthasar mengatakan, melalui karya Kristus. Semakin kulihat senyum Allah, semakin tidak tertahankan diriku untuk membalas senyum itu kepada dia dan kepada sesamaku. Terkhususnya orang-orang yang tidak mengasihiku, yang menyakitiku pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya saya memaknai bahwa mengasihi merupakan sebuah proses perjalanan diri kita untuk terus mengalami kasih Allah itu terlebih dahulu dan belajar mengasihi sesama kita.
dalam proses perjalanan itu. Dan akhirnya saya juga sadar bahwa dalam kerapuhan untuk mengasihi ini, semakin membuatku sadar betapa mulianya kasih Kristus yang mau mengasihiku, orang yang bahkan dulu menjadi seterunya, bahkan tidak memberikan kepada dia apapun, tetapi ia mengasihiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana pergumulan kita dalam mengasihi. Entahkah keluarga kita, pasangan kita, orang-orang terdekat kita. Biarlah Tuhan menolong kita dalam perjalanan mengasihi ini. Biarlah kita masing-masing dapat mengalami kasih Allah secara pribadi dan bergelut bersama dalam kerapuhan kita, dalam kekusutan kita, untuk dapat juga mengasihi sesama. Mari kita menundukkan kepala kita, saya rindu kita mengambil satu momen untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dapat memampukan kita dalam proses perjalanan mengasihi ini. Saya rindu kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kemampuan untuk terus dapat berproses dalam perjalanan mengasihi ini. Dan terakhir saya rindu mengajak kita untuk mendoakan orang yang mungkin jarang kita perhatikan di sekeliling kita. Atau mungkin orang yang begitu sulit kita kasihi. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kita ketika kita mengingat nama orang tersebut. Tapi biarlah dalam momen ini kita coba untuk mendoakan dia. Entahkah itu orang yang mungkin luput dari pandangan kita, yang mungkin sebenarnya membutuhkan kasih itu juga. Atau mungkin orang yang Tuhan izinkan, orang yang sulit ada di tengah-tengah kita. Menutup persekutuan doa pada malam hari ini, saya rindu kita menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut sebagai bentuk refleksi kita dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sering kita dengan lebih sungguh mengambil momen ini untuk menaikkan ulang pujian ini dan perlahan-lahan menikmati setiap syair demi syair dalam lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Berilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kerapuhan kami, di tengah-tengah pergumulan kami dengan diri kami untuk mengasihi sesama kami, di tengah-tengah ketidakberaturan cinta kami, tak sering kami menyakiti, tak sering kami disakiti ya Tuhan. PR yang menjadi seumur hidup kami ketika berbicara mengenai mengasihi. Tak sering kami menyakiti keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bahkan begitu sulit juga kami juga dapat menyatakan kasih itu ya Tuhan. Kami tahu ini proses yang tidak mudah buat kami juga ya Tuhan. Tapi biarlah kami dapat memendamkan diri kami dalam kasih-Mu. Dan Engkau terus mengajarkan kami untuk dapat mengasihi ya Tuhan. Dalam proses perjalanan, Engkau meluruskan kekusutan spiritualitas kami ya Tuhan. Khususnya dalam mengasihi ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah orang yang Tuhan percayakan, kami dapat terus memaknai lebih dalam dan menyatakan makna mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kami. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa kita telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua.